Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudara dan teman-teman semua sehat? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baiklah teman-teman yang soleh dan soleha, hari ini Ana Rehan Ali mendapat kesempatan untuk literasi. Nah, kali ini Ana akan menceritakan tentang kisah salah satu sahabat Rasulullah. Siapakah dia? Dia adalah Abdullah bin Umi Maktum. Teman-teman yang soleh dan soleha, tahukah Kak Antum siapa lelaki yang bernama Abdullah Umi Maktum? Dia adalah seorang lelaki buta yang hidup semasa dengan Rasulullah. Suatu kali Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia mendapat teguran dari Allah karena lelaki ini mau tahu bagaimana kisahnya. Simak cerita berikut ini. Namanya Abdullah Ibnu Umi Maktum. Sebenarnya dia masih memiliki hubungan darah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibunya dipanggil Umi Maktum karena anaknya terlahir dalam keadaan buta. Ia termasuk orang Quraisy Mekah yang pertama-tama masuk Islam. Sebagai muslim kelompok pertama, ia turut menanggung segala penderitaan yang diderita kaum muslimin di Mekah. Namun dia tidak mengeluh sedikit pun. Dia justru lebih sering ke pelajaran syariat dan sering mendatangi majelis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia tidak peduli dengan keadaannya yang buta. Pada suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang mengadakan diskusi dengan para pemimpin Quraisy. Beliau bermaksud mengajak mereka untuk menerima Islam dan menghentikan siksaan mereka kepada para sahabatnya. Rasulullah berharap mereka menerima dakwah beliau sehingga Islam bisa semakin kuat dan dakwah semakin lancar. Saat itulah Abdullah yang buta datang menemui Rasulullah. Seraya berkata, "Wahai Rasulullah, sampaikan padaku ayat Al-Quran yang disampaikan Allah kepadamu." Ia terus mengulangi kata-katanya itu tanpa ia terus mengulangi kata-katanya. Meski ia mengulangi perkataannya, tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memenuhi perintahnya, tidak memenuhi permintaannya dan membelakangi Abdullah. Seraya melanjutkan diskusi dengan kaum Quraisy. Selesai berdiskusi, Rasulullah bermaksud pulang. Di tengah jalan beliau merasa kepalanya sakit seperti kena pukul. Ternyata Allah menyampaikan wahyunya, yaitu surah Abasa 1-16 yang di dalamnya mengandung teguran tentang sikap beliau kepada Abdullah. Sejak hari itu Rasulullah selalu memuliakan Abdullah dan memenuhi kebutuhannya. Bahkan setiap kali ia datang ke majelis Rasulullah, beliau selalu memberinya tempat khusus karena kondisinya yang tidak bisa melihat. Suatu hari Abdullah bin Umi Maktum mengikut pengajian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kesempatan itu Rasulullah menyampaikan akan kewajiban setiap muslim yang mendengar azan untuk segera
segera menunaikan sholat ke masjid. Karena kondisinya fisiknya yang yakni matanya yang buta, ia memberanikan diri bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, apakah saya juga diwajibkan sholat berjamaah di masjid meskipun saya tidak bisa melihat?" tanya Abdullah Umi Maktum. Rasul menjawab, "Apakah kamu mendengar seruan azan?" Abdullah Umi Maktum pun menjawab, "Ya, saya mendengarnya." Rasul pun memerintah agar tetap pergi ke masjid meskipun sambil merangkak. Maka dengan penuh keimanan setiap azan berkumandang dan waktu sholat tiba, ia pun segera pergi ke masjid dan mendirikan sholat berjamaah dengan Rasulullah. Demikian teman-teman sekilas kisah tentang semangat salah seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Abdullah. Meski buta, ia adalah seorang yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah senantiasa membimbing dan meridhoi setiap ibadah kita sebagai Allah membimbingnya. Demikian yang dapat Ana sampaikan. Jika ada kesalahan, Ana mohon maaf. Terima kasih kepada Ustazah yang telah memberikan kesempatan kepada Ana untuk literasi ini. Ana akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.